Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isa syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Masjid Ad-Du'a yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama tentunya nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dua nikmat ini akan tetap terjaga di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah 8 nasihat dari seorang ulama, Hatim Al-Ahsam rahimahullah taala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui nasihat-nasihat ini akan menjadi motivasi di dalam diri kita untuk mempersiapkan amal-amal terbaik kita untuk menemui Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Saqi Al-Balkhi rahimahullah taala bertanya kepada muridnya yang bernama Hatim Al-Alwan, atau juga dengan nama lainnya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, atau yang lebih terkenal yaitu Hatim Al-Ahsam, seorang ulama di Khurasan dan kemudian menetap di Baghdad, kemudian meninggal di sana pada tahun 237 Hijriah atau 852 Masehi. Ada yang menarik, kenapa beliau dijuluki atau lebih terkenal dengan Hatim Al-Ahsam, atau orang yang tuli, orang yang pura-pura tuli. Tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan seorang wanita yang pernah bertanya kepadanya, bertanya sesuatu kepadanya, karena beliau memang seorang ulama besar. Ya. Ketika bertanya itu tanpa sengaja, wanita itu buang angin di depannya. Ya. Melihat kondisi itu luar biasa, begitu luar biasa malunya wanita ini, malu Pak, salah tingkah kan gitu. Wajar lah kan, buang angin di depan guru besar gitu, di depan seorang ulama. Maka lihat luar biasa seorang ulama ini, maka beliau pura-pura tuli Pak. Maka dikatakan kepada wanita itu, tolong keraskan lagi suaramu, saya tidak mendengar. Akhirnya wanita itu tenang. Dan ternyata itu tidak sebentar beliau lakukan, dan pura-pura tuli itu lebih kurang selama 15 tahun. Bayangkan. Coba hari ini Pak,
viral kemana-mana ya. Viral itu kemana-mana. Tapi tidak dengan Hatim Al-Asam. Betul-betul dijaga kehormatan seorang wanita ini oleh Hatim Al-Asam. Nah, satu ketika gurunya itu bertanya kepada Hatim Al-Asam ini, sudah berapa tahunkah engkau menimba ilmu dariku? Kemudian Hatim Al-Asam menjawab, sudah 33 tahun wahai Syekh. Lalu selama itu sudah berapa yang engkau dapatkan dariku? Kemudian Hatim Al-Asam menjawab, hanya 8 hal wahai Syekh. Maka gurunya ini kaget, seakan-akan tidak percaya. Masa iya sih sudah 33 tahun ya, 33 tahun berguru mencari ilmu tetapi hanya mendapatkan 8 hal, bayangkan. Tetapi kata Hatim Al-Asam, benar wahai Syekh, hanya itu yang aku dapatkan darimu dan aku tidak mungkin mendustaimu. Maka kata gurunya Syakhi Al-Balkhi ini, jelaskan kepadaku apa 8 hal itu. Nah, ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 8 hal itu adalah nasihat yang begitu dahsyat. Ya, tidak hanya untuknya tetapi juga untuk kita semuanya. Yang pertama, kata Hatim Al-Asam rahimahullah taala, aku lihat setiap manusia itu memiliki kekasih. Kemudian ketika ia meninggal, ketika dia mati, kekasihnya tadi ikut mengantarkannya hingga ke kuburnya. Tapi setelah itu ditinggalkannya sendirian di kubur itu. Memang begitu ya Pak? Tidak mungkin ya seseorang akan ditungguin terus gitu di kuburnya, enggak. Ya. Maka dari itu kata Hatim Al-Asam, aku pilih amal soleh sebagai kekasihku sehingga ketika nanti aku mati lalu dimasukkan ke dalam kubur, maka amal soleh ini akan tetap bersamaku. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ternyata hanya amal soleh yang akan bisa bersama kita di alam kubur kita sampai perjumpaan kita dengan Allah di yaumil akhir nanti. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang begitu agung ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa nanti ketika kita meninggal itu akan sendiri Pak, mempertanggungjawabkan amal kita itu sendiri. Sebagaimana Allah menciptakan kita dari awalnya sendiri-sendiri, maka akan kembali kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Maka lihat ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu sakit ketika akan meninggal dunia Pak. Di masa sakitnya itu, di penghujung kematiannya itu, kemudian dia ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang Anda rasakan saat ini? Maka Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala ini mengatakan, aku mendapati diriku sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia membaca firman Allah Pak, surat Al-An'am ayat 94. Nah, lihat Pak, sakit ketika meninggal masih bisa menyampaikan lantunan nasihat Pak. Nah, semoga nanti kita di penghujung kematian juga Allah sadarkan hati dan pikiran kita ini sehingga bisa mengingat Allah. Begitupun dengan Abdul Malik bin Marwan ini, Allah betul-betul sadarkan hati dan pikirannya sehingga bisa memberikan untaian nasihat ketika dia akan meninggal dunia. Maka dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala di hadapan yang membesuknya. Surat Al-An'am ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah.
wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia, maksudnya apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya dengan mensifati dunia ini dengan mengatakan, sesungguhnya selama apapun kenikmatan di dunia ini tetap saja singkat, dan sebesar apapun kenikmatan yang ada di dalamnya tetap saja hina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan oleh Abdul Malik bin Marwan ini mungkin bisa mewakili setiap kita manusia, yang mana ketika manusia itu akan dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menghadap Allah dengan sendiri-sendiri, ya. Kemudian keluarga yang dicintainya, harta yang dia simpan akan meninggalkannya, jabatannya akan diganti oleh orang lain, tidak ada yang akan menemaninya kecuali amal soleh yang telah dia lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyita salasatun, ya, mayit itu akan diikuti oleh 3 golongan, Pak. Mayit itu nanti akan, ketika manusia mati itu akan diikuti oleh 3 golongan. Kata Rasulullah SAW, fayarji'usnani, kemudian yang 2 itu akan kembali. 2 akan kembali. Tadi 3 kan? Fayarji'usnani, yang 2 akan kembali, kata Rasulullah SAW. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang 1 golongan akan tetap bersamanya. Yatba'uhu, apa saja yang mengikutinya tadi itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ini 3, Pak. Kita nanti kalau mati itu akan diikuti oleh 3 golongan ini: keluarga, ya, harta, amal soleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kemudian yang 2 golongan itu akan kembali, yaitu keluarganya, hartanya itu akan kembali. Keluarga atau orang-orang yang kita cintai itu memang akan mengantarkan kita sampai ke kuburan kita, ya enggak? Kan diantar kita. Nanti mungkin setelah mendoakan kita, kemudian akan kembali pulang. Wa maluhu, harta juga akan seperti itu. Itu pun kalau ada harta yang mengantarkan kita ke kuburan kita. Gitu. Kalau keranda milik rukun kematian, bukan milik kita. Gitu. Ya, paling kalau ada mobil kita, harta kita, motor kita mungkin yang mengiringinya kalau jauh dari rumah kita pemakaman, atau mungkin pakaian-pakaian yang untuk menutupinya akan kembali. Nah, kemudian wa yabqa amaluhu, kata Rasulullah SAW, dan yang akan tetap bersamanya itu adalah amalnya, ya, amalnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi betul apa yang diucapkan oleh Hatib Al-Hassam. Memang hanya amal soleh yang bisa memakmurkan kehidupan kita di alam penantian kita itu. Karena di kubur kita sedang menunggu, Pak. Ya. Kalau amal soleh kita itu banyak di dunia ini, maka akan bahagia kita di alam kubur kita. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
bahwa setelah seorang mukmin itu nanti mampu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat penjaga kubur itu, maka ia didatangi oleh sosok yang tampan, wangi, kemudian berpakaian yang sangat bagus, gitu. Didatangi, kemudian mengatakan, berbahagialah dengan kenikmatan dari Allah, ya, dan kenikmatan yang kekal. Ini yang diucapkan oleh yang datang tadi, Pak. Tamu yang datang dengan wajah tampan, ya, kemudian wangi, berpakaian yang sangat bagus. Berbahagialah dengan kenikmatan dari Allah, dengan kenikmatan yang kekal itu. Kemudian kata si mayit tadi, begitupun juga dengan Anda, ya. Semoga Allah membahagiakan Anda, ya, dengan kebaikan. Kemudian mayit tadi bertanya, siapakah Anda? Kemudian tamu tadi yang tampan, wangi, berpakaian bagus tadi itu mengatakan, ana amaluka sholih. Aku ini adalah amalmu yang soleh. Kunta wallahi sari'an fi ta'atillah, ya, bati'an an maksiatillah. Demi Allah, ya, ya, engkau adalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajazakallahu khairan. Maka semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah membekali diri kita dengan amal soleh, maka janji Rasulullah SAW kepada kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan itu di alam penantian kita, di alam kubur kita, bahkan nanti sampai di akhirat. Tetapi kalau tidak, akan timbul penyesalan yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang itu akan berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar apa? Dikembalikan ke dunia. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, ya. Ya. Dan ayat 100, hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un, gitu. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang, ya, kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka itu berkata, rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia, ya, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Tetapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin untuk apa? Dikembalikan Allah ke dunia, karena sudah ada barzah, ya. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, ya. Fima taraktu kalla, ya. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, gitu. Keinginan mereka kalau dikembalikan ke dunia apa? Agar kami dapat beramal soleh yang telah kami tinggalkan, ya, yang dahulu kami tinggalkan, ya. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, hanya dalih saja, Pak, dalih saja. Ya, nanti pun kalau dikembalikan ke dunia juga sama saja, kan gitu. Nggak ada perubahan, gitu. Ya, itulah penyesalannya. Dan di hadapan mereka itu ada barzah, ya, sampai nanti pada hari berbangkit. Jadi reinkarnasi itu nggak ada, ya. Reinkarnasi itu nggak ada. Nanti ada barzah penutup. Kemudian juga lihat penyesalannya yang terdapat di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ya. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka.
Kemudian mereka mohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, niscaya kami akan beramal soleh. Gitu. Inna muqinun, sesungguhnya kami betul-betul akan menjadi orang-orang yang yakin. Tapi semua itu tidak akan Allah kabulkan. Maka nasihat yang pertama dari Hatim Al-Asam ini sangat luar biasa untuk kita renungkan, adalah menjadikan amal soleh sebagai kekasih. Nah kemudian nasihat yang kedua dari Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala adalah, beliau mengatakan, aku merenungkan wahyu Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh jannahlah tempat tinggalnya. Maka dari itu kata Hatim Al-Asam, aku tahu bahwa firman Allah ini pasti benar, pasti benar. Maka aku berjuang untuk melawan hawa nafsuku sehingga dia tunduk kepada Allah. Ternyata begitu berat perjuangan kita melawan hawa nafsu kita, Pak. Ya. Karena musuh kita itu kan eksternal, internal. Eksternal itu dari setan, dari luar, kemudian internal dari dalam diri kita sendiri. Berat Pak perjuangan kita melawan, menundukkan hawa nafsu kita. Ya. Karena hawa nafsu kita itu merusak selera kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dorongan hawa nafsu itu, semakin kuat melemahkan iman kita. Gitu. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang begitu sempurna kepada orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka jannahlah tempat tinggalnya. Tetapi sebaliknya, lihat orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Di ayat yang ke-39, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, hobi maksiat, suka berbuat dosa, kemudian lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Maka nasihat yang begitu luar biasa dari Hatim Al-Asam agar kita mampu berusaha terus menundukkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang cenderung mengajak kita untuk menyimpang dari jalan yang benar ini, dari jalan yang lurus ini. Ketika kita mampu menundukkan itu, maka buahnya begitu dahsyat, jannah. Nah kemudian yang ketiga, kata beliau, kuperhatikan manusia selalu memuliakan dan menyimpan semua benda yang berharga yang dia miliki. Lalu aku perhatikan wahyu Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa, ya, wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Maka dari itu, ketika aku mendapatkan sesuatu yang berharga, maka aku persembahkan kepada Allah sehingga terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari poin yang ketiga ini, Pak? Yaitu agar kita
mentasarufkan harta kita di jalan Allah, sehingga akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memotivasi kita untuk apa? Jangan sampai harta yang kita miliki itu kita tumpuk-tumpuk, kemudian kita menjadi bakhil dalam kehidupan kita. Ya. Titipkan kepada Allah, maka nanti akan bersama kita walaupun jasad kita sudah dikubur. Ya. Sehingga apa? Bisa menemani kita tadi ketika kita dalam kesendirian kita, dalam penantian kita di alam kubur itu. Karena apa yang kita infakkan itulah yang akan menjadi teman kita nanti. Nah, kemudian yang keempat, kata Hatim Al-Assam rahimahullah ta'ala, aku lihat manusia mengejar harta, kemuliaan leluhur, kehormatan nasab. Setelah kuperhatikan semua itu, ternyata tidak ada apa-apanya. Lalu kuperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia, ya, di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Ternyata ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah predikat yang sangat spektakuler yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Berupaya kita untuk menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini di dunia yang serba terbalik ini, ukuran kemuliaan seseorang itu dilihat dari pangkat jabatannya, hartanya, ya. Tetapi di sisi Allah tidak. Di sisi Allah ukuran kemuliaan itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Kita lihat bagaimana generasi-generasi hebat terdahulu, walaupun dia tidak memiliki harta kekayaan, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang tidak memiliki kekayaan, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala begitu mulia karena seringnya berinteraksi dengan Rasulullah SAW, tinggal di masjid, dan paling banyak sahabat meriwayatkan hadis. Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu, ya, mantan budak, ya, tidak seputih kita ini, Pak. Tetapi Allah muliakan, belum meninggal dia, sendalnya sudah dikabarkan dulu masuk jannah, Pak. Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ukuran kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari apa? Tingginya, ya, tingginya mungkin pangkat jabatannya atau istilahnya apa, darah biru, ya. Ada nggak darah kita biru? Nggak ada darah kita merah semua kan? Darah kita merah semua. Gitu. Ya. Kalaupun, ya, Allah muliakan karena kekayaannya, karena pangkat jabatannya, karena keturunan nasabnya, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa kan gitu. Itu lebih hebat, dan itu pun sudah ada yang mengawalinya. Ya. Generasi-generasi terhebat terdahulu juga sudah mengawalinya. Gitu. Nabi Sulaiman, gitu. Ya. Kemudian para sahabat juga ada yang seperti itu. Abdurrahman bin Auf, gitu. Ya. Abdurrahman bin Auf, kaya raya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhaib Ar-Rumi, gitu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun ayat, Pak, untuk memuliakan sahabat itu, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ya, dia tinggalkan semua kekayaan di Mekah demi kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan belakangan hijrah. Ya. Disambut oleh Rasulullah SAW. Turun ayat, Pak. Surat Al-Baqarah 207. Dimuliakan. Jadi dimuliakan itu menurut ukuran Allah adalah ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, aku perhatikan manusia saling mencela, saling melaknat, dan sumber semuanya itu adalah hasad, ya, iri dan dengki. Gitu. Ternyata ini penyakit yang sangat berbahaya. Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Gitu. Maka aku perhatikan wahyu Allah
yang terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Kata Hatim Al-Asyam, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Antara kita ini Pak sudah ditentukan Allah Pak, jatah kita masing-masing itu Pak. Gak akan pernah Allah tukar. Untuk apa kita hasad kepada orang lain? Untuk apa kita dengki kepada orang lain? Ya. Karena dengki itu adalah berharap hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, gitu. Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah, gitu. Ya. Ini penyakit berbahaya. Nah, maka ketika kita renungkan ayat ini bahwa kita sudah Allah jatah masing-masing kita, maka untuk apa kita hasad kepada orang lain? Ya, sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Hatim Al-Asyam ini, aku tahu semua itu telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku tinggalkan sifat hasad, iri dan dengki sehingga aku tidak bermusuhan dengan seseorang pun. Plong hidupnya, Pak. Ya, karena tidak ada sifat dengki di dalam dirinya, gitu. Kalau udah dengki udah, ya, mau tidur nggak enak, makan juga nggak enak, ya, kan gitu. Kepikiran terus, namanya orang iri. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, pelajaran yang ketujuh atau nasihat yang ketujuh yang disampaikan oleh Hatim Al-Asyam ini, aku perhatikan orang sibuk mencari harta hingga rela menghinakan dirinya dengan sesuatu yang haram, dengan perkara-perkara yang haram, dan risau dengan rezeki Allah. Lalu aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Ya, dan tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini, ya, melainkan Allah jamin rezekinya. Gitu. Jadi untuk apa kita menghinakan diri kita dengan perkara-perkara yang haram? Ya. Karena itu akan membuat kita sengsara, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Gitu. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jatah yang sudah dibagi oleh Allah tadi, kan gitu. Untuk apa kita hinakan diri kita itu? Masa sih iya kita tega, Pak? Ya, kita ini bapak-bapak ini, suami-suami ini, para suami ini tega ngasih sesuatu yang haram kepada kepada istri kita, gitu. Kita suapkan, ini haram nih, bu, ini haram, gitu. Kepada anak kita, gitu. Masa kisah sih tega, gitu. Untuk apa kita hinakan diri kita dengan perkara-perkara yang haram? Apalagi kita risau dengan rezeki yang Allah bagikan kepada kita. Ya. Maka kata Hatim Al-Asyam, aku tahu bahwa aku adalah satu dari sekian banyak makhluk itu. Ya. Kemudian aku yakin bahwa Allah menjamin rezekiku. Karena itu aku sibukkan diriku untuk apa? Menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, ya, tanpa harus risau dengan rezeki Allah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8, ya. Oh maaf. Ya, yang ke-6-nya kelewatan. Ya. Yang ke-6-nya kelewatan, ya. Yang 6-nya kelewatan. Ya. Ya. Pelajaran yang ke-6 atau nasihat yang ke-6 yang disampaikan oleh Hatim Al-Asyam kepada kita, aku lihat manusia itu saling menganiaya, saling membunuh, kemudian saling bermusuhan. Ya. Sedangkan Allah mewahyukan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 6, innas syaitana lakum aduwwum fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu.
Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka dari itu aku tinggalkan permusuhan dengan manusia dan kujadikan setan sebagai musuh utamaku, ya. Dan aku selalu waspada, ya, sebagaimana yang telah Allah peringatkan. Ya, jadi setan itu jadikan musuh, bukan dijadikan teman. Maka kita berupaya untuk apa? Menjadikan setan itu sebagai musuh, ya. Maka kita berlindung kepada Allah, karena kita tidak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Maka upaya kita hari ini adalah mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari godaan-godaan setan itu, dengan menjadikannya sebagai musuh utama kita. Ya, kemudian yang terakhir, ya, yang ke-8, kata Hatim Al-Syam, kuperhatikan orang-orang bergantung kepada sesama makhluk, ya, aku pun kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Maka dari itu aku pun bertawakal kepada Allah, ya, kepada Allah semata, maka Allah pun mencukupi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 8 nasihat yang begitu luar biasa yang Hatim Al-Syam sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan 8 hal ini bisa menjadi motivasi di dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh, karena ini intinya itu, Pak, amal soleh. Maka buah dari amal soleh itu luar biasa. Man amila salihan min sakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, baik di dunia, baik di alam kubur, maupun baik nanti di alam akhirat. Nah, semoga kita mendapatkan hayatan thayyibah itu dengan apa? Dengan membekali diri kita dengan amal-amal soleh, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk taat kepadanya sampai ajal menjemput kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jemput kita dengan kematian yang indah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, mohon maaf kepada para jamaah semuanya, dan mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.